Baik, begini Pak. Pada prinsipnya semua salat sunnah itu boleh berjamaah. Semua salat sunnah Pak boleh berjamaah. Tapi ada salat sunnah yang memang disyaratkan berjamaah. Ada salat sunnah lebih baik sendirian. Ada salat sunnah lebih baik berjamaah. Tapi prinsip dasarnya semua salat sunnah boleh berjamaah. Yang pertama tadi yang sejak awal syaratnya berjamaah. Seperti apa misalnya? Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, ya syaratnya berjamaah. Kan tidak bisa Pak, saya tidak usah pergi deh ke masjid, tidak usah ke lapangan, saya di rumah saja salat Idul Fitri. Tidak bisa. Kecuali kalau ada uzur, ya kita tidak bisa hadir, kita qada. Kan bisa Pak. Ada salat sunnah yang boleh berjamaah tapi lebih baik sendiri. Seperti misalnya salat tahiyatul masjid, boleh berjamaah itu sebetulnya Pak, tapi lebih baik sendiri. Salat sunnah rawatib boleh berjamaah tapi lebih baik sendiri. Salat sunnah wudu boleh jamaah tapi lebih baik sendiri. Salat sunnah taubat boleh berjamaah lebih baik sendiri. Salat tasbih boleh berjamaah lebih baik sendiri. Nah, salat sunnah yang lebih baik berjamaah itu yang pertama salat sunnah tarawih. Boleh kita sendiri Pak, tapi lebih baik berjamaah. Kemudian salat witir sesudah tarawih. Itu boleh berjamaah, boleh sendiri tapi lebih baik berjamaah. Nah, kalau salat suruh hukum asalnya lebih baik sendiri, tapi boleh berjamaah. Prinsip dasarnya begitu. Nah, pertanyaannya, apakah pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Pak. Ini bahasa memang kadang-kadang Muhammad ada yang menempatkan dalam tempat yang salah. Karena sering kita katakan Nabi tidak pernah melakukan. Itu biasa dijadikan sebagai pertanyaan. Apa pernah Nabi melakukan? Kesan yang ingin ditimbulkan itu kalau Nabi tidak pernah lakukan ya tidak boleh. Bid'ah itu. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat masuk neraka. Masa orang salah jadi masuk neraka malah? Begini Pak, bid'ah itu bukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi. Bid'ah itu adalah apa yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Bukan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi yang tidak ada dalilnya. Dalil itu dari segi cakupannya dua macam. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Jadi tidak harus secara khusus semua dilakukan Nabi. Ada dalil umumnya. Dari dalil umum itulah kemudian diberlakukan. Saya kasih contoh ini Pak ya. Mohon maaf. Pengajian Pak, pengajian. Seperti sekarang ini pengajian, majelis ilmu. Kira-kira pernah dilakukan Nabi tidak? Pengajian Pak. Kira-kiranya nih, pernah atau tidak? Pasti pernah Pak ya. Kalau pertanyaannya begini, pengajian setelah subuh hari Sabtu pernah tidak dilakukan Nabi? Kayaknya kita tidak pernah temukan dalilnya Pak ya, secara khusus. Yang secara khusus. Jadi kalau dikatakan bahwa pokoknya tidak pernah dilakukan Nabi bid'ah, jangan sampai bid'ah ini karena hari Sabtu. Ada yang bertanya, Ustaz kenapa hari Sabtu ini pengajiannya? Bid'ah ini. Kenapa hari Sabtu yang dipilih? Kita kembalikan kepada dalil umumnya. Pokoknya pengajian silakan, kalau masalah waktu bebas saja Pak. Nah, ini contoh yang simpel ini, yang sederhana. Masuk ke salat sunnah. Nabi pernah tidak melaksanakan salat sunnah itu secara berjamaah? Saya salat duha pernah. Meskipun tidak sering. Biasa itu Nabi kalau dia kunjungi rumah sahabat, ya ayo kumpul dulu keluargamu. Ketika datang ke rumahnya Anas bin Malik, khadimnya Rasul yang sejak kanak-kanak sudah tinggal sama Nabi, berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Kumpul keluargamu, Nabi imami mereka. Itu sebagai keberkahan untuk keluarga mereka. Jadi bisa Pak kita melaksanakan duha berjamaah, syuruk berjamaah. Meskipun hukum asalnya lebih baik sendirian. Nah, saya lanjutkan lagi.
Yang salat sunnah yang lebih baik sendirian itu sekali-sekali lebih baik berjamaah. Sekali-sekali Pak. Misalnya untuk memberikan pembelajaran. Apalagi misalnya katakanlah di lingkungan pendidikan, sekolah, pesantren. Kan kalau sendiri-sendiri anak-anak, nggak bagus, nggak teratur, lebih baik kita jamaah saja. Yang seperti ini yang dipahami betul oleh sahabat. Sehingga ketika di masa Nabi, sholat tarawih itu lebih sering sendirian, hanya 2-3 malam saja jamaah. Di masanya Umar, lebih bagus ini kalau kita jamaah terus setiap malam. Dibuatlah berjamaah setiap malam. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi, kalau ditanyakan apakah salat syuruk pernah dilakukan Nabi secara berjamaah, kita tidak temukan secara spesifik yang menyebutkan itu. Tapi kalau pertanyaannya boleh tidak dilakukan salat syuruk secara berjamaah tanpa ada sedikit pun keraguan, saya katakan boleh kita melaksanakan salat syuruk secara berjamaah. Dalil umumnya ada. Jadi kalau salat sunnah yang lain bisa berjamaah, salat syuruk juga bisa dilakukan secara berjamaah. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Satu barangkali Pak pertanyaannya, karena sudah mewakili tadi 3 itu. Ya,